Shalom saudara-saudara yang terkasih. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, lawatan dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai kami. Di minggu pertama ini kami mau mengandalkan, berserah dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur di minggu pertama tahun 2021 ini kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal pertama dimulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu tema yang mau kita gumulkan, yang mau kita renungkan pada saat ini, menjalani hidup dengan terang Kristus. Menjalani hidup dengan terang Kristus. Masih terngiang di benak kita. Beberapa minggu yang lalu kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di masa-masa Advent, bagaimana Yohanes menyerukan berita pertobatan, bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan bagaimana setiap perayaan Natal, mungkin bagi kita ada yang sampai 10 kali, 20 kali, bahkan lebih mengikuti perayaan-perayaan Natal di daerah kita masing-masing. Pesan Natal itu adalah terang Kristus yang kita nikmati, kita syukuri dan rasakan. Dan pada saat ini kita mau menggumuli menjalani hidup dengan terang Kristus. Di minggu pertama tahun 2021 ini, menjalani hidup dengan terang Kristus. Jalanilah, laluilah, lewatilah tahun 2021 ini dengan terang Kristus. Jangan menjalaninya karena kehendak kita. Jangan menjalaninya karena kekuatan kita. Jangan menjalaninya apalagi dengan kekuatan dunia. Agar kita mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan penghasilan yang berlimpah, kita menyembah berhala, kita pergi ke dukun. Padahal itu tidak sesuai dengan terang Kristus. Terang Kristus adalah bagaimana kita bisa merasakan terang itu hadir dalam hidup kita. Terang yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita hasilkan boleh berdampak
bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menjalani hidup dengan terang, menjalani hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita renungkan apakah yang kukerjakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Kalau sesuai, lanjutkan dan usahakan. Terang itu terus ada dalam diri kita. Kalau kita berserah, kalau kita dapat menikmati, sesungguhnya terang itu sudah hadir dalam diri kita. Orang yang memiliki terang Kristus, maka dunia tidak akan menyukai kita. Dunia akan menganggap kita tidak benar. Karena orang yang hidup dalam terang adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang menyatakan kebenaran, orang yang tidak pernah kompromi dengan dunia. Itulah terang Kristus berarti tinggal dalam diri kita. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam cita dan harapan anak-anak kita, andalkanlah Tuhan, berjalanlah dalam terang Tuhan. Karena terang Kristus adalah terang yang tidak akan mengalami kegelapan sedikit pun. Orang yang bersinar, orang yang memancarkan terang adalah orang-orang yang senantiasa berusaha. Iya, karena menjadi terang dan memberkati orang itu tidaklah mudah. Karena Yesus juga pernah katakan kepada kita, jadilah garam dan terang dunia. Terang itu disukai banyak orang, tetapi terang itu terkadang tidak disukai oleh sebagian orang. Orang yang suka duniawi, kegelapan tidak sedikit pun menyukai yang namanya terang. Tetapi karena kita pengikut Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya, maka kita mau melakukan firman dengan berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Tahun 2021 telah kita mulai beberapa hari. Beberapa hari, minggu, bulan akan kita jalani bersama dengan terang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingat, senantiasalah lakukan pekerjaan dengan mengandalkan Tuhan. Terang yang bersumber daripada Tuhan adalah terang yang berdasarkan sabda Tuhan. Gumulkan persekutuan kita dengan Tuhan. Gumulkan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan lewat ibadah, dan pembacaan firman kita kepada Tuhan. Itulah pribadi yang menjalankan terang. Kita mau tahun 2021 kegagalan, kesalahan kita boleh kita senantiasa menjadi pengalaman bagi kita. Yang baik kita tingkatkan agar semakin baik dan lebih berprestasi lagi ke depannya. Kita percaya karena kita menyukai terang, karena kita mengasihi terang, maka kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan kita kerjakan. Tuhan menolong setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan agar tahun 2021 ini kita jalani dengan terang kasih Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menjalani hidup sepanjang tahun 2021 ini dengan terang Kristus. Tuhan memerintahkan kami untuk menjadi garam dan terang. Tuhan memerintahkan kami untuk tetap tinggal dalam terang. Dan ajari kami Tuhan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Ketika kami berencana, berusaha, dan menggumuli segala sesuatu yang kami impikan, cita, dan harapkan, biarlah terang Tuhan terus menuntun kami, menyinari kami untuk senantiasa boleh berlaku seperti yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus bekerja bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Tuhan terus berkarya untuk memberkati setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.